saya Farid Hasan dari Jember. Kali ini kita akan mempelajari materi kelas 12 semester 1 dengan judul ketimpangan sosial. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan hakikat, bentuk, faktor, dan penyebab ketimpangan sosial. Namun, sebelum kita masuk pada materi, silakan kalian simak terlebih dahulu kisah berikut ini. Ini adalah Bapak Abdul Aziz. Ia adalah seorang petani tradisional. Ia mulai bertani sejak 72 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1952 setelah lulus SD. Ia mewarisi tradisi bertani dari leluhurnya, mencangkul tanah secara tradisional dengan sabar dan menanam benih dengan penuh harapan. Ini adalah Sandi Oktasusila. Ia adalah seorang petani milenial. Ia memulai bertani sejak 9 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2015 saat ia masih kuliah semester 5 dengan jurusan Agronomi dan Hortikultura di Institut Pertanian Bogor. Dengan modal pengetahuannya, ia mengolah lahan pertanian menggunakan sistem smart farming dengan memanfaatkan teknologi terkini. Perbedaan nasib antara Pak Abdul Aziz dan Sandi Oktasusila semakin nyata. Pak Abdul Aziz seringkali mengeluh tentang sulitnya menjadi petani di era modern. Harga gabah yang terus turun ditambah dengan biaya produksi yang semakin tinggi membuat hidupnya semakin sulit. Sementara itu, Sandi Oktasusila menikmati hasil jerih payahnya. Ia mampu membeli mesin pertanian modern, membeli hasil produksi petani binaannya, dan memasarkannya ke pasar modern yang beromset miliaran rupiah. Kisah Pak Abdul Aziz dan Sandi Oktasusila menggambarkan realitas ketimpangan sosial yang terjadi di sektor pertanian akibat modernisasi dan globalisasi. Nah, bagaimana sahabat belajar? Dari video tadi, apa yang dapat kalian pelajari? Ya, kisah Bapak Abdul Aziz dan Sandi yang kontradiktif inilah yang disebut ketimpangan sosial. Ketimpangan merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang sering kita jumpai di sekitar kita. Ketimpangan diartikan sebagai ketidaksamaan, perbedaan, atau jurang pemisah. Ketimpangan sosial merupakan ketidaksamaan akses untuk mendapatkan kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan juga kebutuhan sekunder seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, dan lain-lain. Tentu di balik terjadinya ketimpangan sosial ada faktor penyebabnya loh. Jika kita perhatikan pada masalah kemiskinan, ketimpangan menyebabkan rendahnya kualitas diri, di mana faktor ini merupakan faktor internal ketimpangan sosial. Sedangkan jika berupa birokrasi atau aturan hukum negara yang mengekang masyarakat dalam mengembangkan dirinya, itulah yang disebabkan faktor eksternal, yang mana dapat memicu adanya kemiskinan secara struktural. Tidak hanya faktor internal dan eksternal saja, ketimpangan sosial juga dapat terjadi karena beberapa kondisi, antara lain demografi, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, perbedaan status sosial, letak geografis, stratifikasi sosial, dan diskriminasi. Ternyata ketimpangan sosial itu banyak jenisnya ya. Apa saja? Yuk kita simak bersama. Ketimpangan sosial masih sering terjadi di Indonesia. Masyarakat kecil yang memiliki ekonomi kurang bagus hanya akan memiliki pendidikan yang rendah, berbanding terbalik dengan masyarakat yang memiliki ekonomi yang bagus dan status sosial yang tinggi, cenderung berpendidikan tinggi. Realitas ini menggambarkan adanya ketimpangan di bidang pendidikan. Di bidang kesehatan,
permasalahan ketimpangan pemenuhan sumber daya manusia masih menjadi masalah utama dalam pembangunan sektor kesehatan di Indonesia. Hal ini mencerminkan terjadinya ketimpangan kesehatan dan pembangunan antara desa dan kota. Dalam pemenuhan kebutuhan rekreatif, banyak orang yang rela merogoh kocek untuk membeli tiket konser artis mancanegara di stadion, meskipun dengan harga tiket yang lumayan besar. Di saat yang sama, terdapat masyarakat yang cukup menonton kesenian ludruk yang diadakan di balai desa. Nah, perbedaan itu termasuk ketimpangan antara kebudayaan global dan budaya lokal, di mana generasi muda sekarang lebih mengapresiasi budaya global. Sekarang kamu sudah tahu kan ketimpangan sosial itu apa? Kita berjumpa kembali di pertemuan berikutnya dan sampai jumpa.